bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pra peradilannya, kecuali terhadap apa yang secara tegas termohon akui kebenarannya. 2. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan yang berbunyi, pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga terhadap permohonan pra peradilan akuo adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah yang tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. 2. Bahwa 3. Bahwa sebelum termohon menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh pemohon tentang keabsahan penetapan sebagai tersangka terhadap pemohon, akan termohon sampaikan terlebih dahulu penanganan perkara yang telah termohon tangani sebagai berikut. A. Bahwa berawal dari adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8-2016-JBR Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana tentang dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau benda dan atau tindak pidana penganiayaan dan atau tindak pidana memaksa seorang wanita bersetubuh dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana junto pasal 351 KUH pidana junto pasal 285 KUH pidana junto pasal 338 KUH pidana. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap 2 orang korban yang salah satunya merupakan putra dari pelapor, yaitu Muhammad Rizky Rudiana. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat, pelapor menyampaikan kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 21.30 WIB, korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina beserta 8 orang lainnya dengan mengendarai 5 sepeda motor menuju arah pulang dari kota Cirebon menuju Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun, ketika melewati jalan Majasem, tepatnya di depan Alfamart Majasem, berdekatan dengan SMP 11 Majasem, kedua korban dan teman yang lainnya dilempari dengan batu oleh orang yang tidak diketahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih 11 orang sambil mengejar. Kemudian kedua korban dan rekan korban lainnya semuanya tancap gas sepeda motornya masing-masing karena takut para pelaku mengejar dari belakang. Dan terjadi aksi kejar-kejaran tepat di jalan flyover Pangeran Cakrabuana, Desa Kepongpongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Para pelaku memepet sepeda motor kedua korban yang sedang berboncengan, dan para pelaku tersebut langsung bersama-sama mengeroyok dengan memukuli menggunakan bambu dan menusuk menggunakan samurai terhadap kedua korban. Karena pada waktu itu posisi korban berada paling belakang, tertinggal oleh teman lainnya. Atas kejadian tersebut, korban Muhammad Rizky Rudiana mengalami luka pada bagian pelipis kiri akibat pukulan benda tumpul, dada berlubang akibat ditusuk senjata tajam berupa samurai pada bagian muka, serta beberapa luka memar. Kedua korban meninggal dunia di TKP serta dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Atas perbuatan pelaku tersebut, pelapor, Saudara Rudiana sebagai orang tua korban tidak terima dan selanjutnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota guna pengusutan lebih lanjut. B. Laporan polisi nomor LP-953-B-8-2016-Jabar-Cirebon Kota tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa tersebut hingga ditetapkannya 8 orang pelaku sebagai tersangka. Pada tanggal 3 September 2016, atas pertimbangan pimpinan, selanjutnya penanganan penyidikan dilimpahkan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Atas pelimpahan penyidikan tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar melanjutkan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota
sehingga total pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka menjadi 11 orang. Dan penyidik Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara ke dalam 3 berkas. 1. Berkas atas nama anak berhadapan dengan hukum saka tatal dan telah diputus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan A. Salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 garing Pidsus strip anak strip garing 2016 garing PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 dengan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 8 tahun. B. Salinan putusan Pengadilan Bandung nomor 50 garing Pidsus strip anak garing 2016 garing PT Bandung tanggal 2 November 2016 dengan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 8 tahun. C. Salinan putusan Mahkamah Agung Kasasi nomor 2607K garing Pid.sus garing 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara 8 tahun. 2. Berkas atas nama tersangka Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim dan telah diputus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan A. Salinan putusan Pengadilan Negeri nomor 03 garing Pid.B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 saat ini pengunjung mau berisik atau tetap tenang nih? Kalau mau berisik di luar lah ya. Kita sidang ini biar tenang, biar lancar ya. Jangan sampai ada suara-suara apa, biar nyaman di telinga ya. Siap, terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung atas nama terdakwa Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil nomor 192 garing Pid garing 2017 garing PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 3 strip 3 junto 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 3. Salinan putusan Mahkamah Agung RI Kasasi nomor 1035K garing Pid garing 2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 3. Berkas atas nama tersangka Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan Sudirman bin Suratno dan telah diputus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan A. Salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 Pid.B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3
3. Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Izin Yang Mulia dilanjutkan untuk poin B. Yang Mulia. Poin B. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/2017/PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 dengan tersangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1,3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebentar, mic-nya bisa dinyalakan. Siap. Izin. Diulangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1,3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sementara untuk 3 pelaku lainnya dinyatakan DPO daftar pencarian orang yang salah satunya atas nama saudara Peggy alias R. 4. Atas vonis bersalah dan telah divonis selama seumur hidup terhadap 7 orang terpidana atas nama Ripaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Suprianto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratmo pada tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan gerasi ke Presiden Republik Indonesia yang salah satu isi permohonannya pada poin 1 adalah saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat dari perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri dan ditandatangani oleh ke-7 orang terpidana. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, permohonan gerasi dari 7 orang terpidana atas nama Ripaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Suprianto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratmo pada tanggal 24 Juni 2019 telah mendapat putusan dari Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi tanggal 11 Mei 2020. 5. Menindaklanjuti surat daftar pencarian orang atau DPO atas nama Peggy alias Perong yang telah diterbitkan oleh Ditreskrimum Polda Jabar nomor DPO /88/9 Romawi 2016 Ditreskrimum tanggal 15 September 2016 dan berdasarkan laporan polisi nomor LP/953/B 8 Romawi 2016 JBR Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Penyidik menerbitkan surat perintah tugas penyidikan lanjutan nomor SP-GAS 194A 5 Romawi Res 124 2024 di Treskrimum tanggal 19 Mei 2024. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 194 5 Romawi Res 124 2024 di Treskrimum tanggal 19 Mei 2024. Surat perintah tugas penyidikan lanjutan nomor SP-GAS 208A 5 Res 124 2024 di Treskrimum tanggal 27 Mei 2024 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 208 5 Romawi Res 124 2024 di Treskrimum tanggal
27 Mei 2024 serta mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan surat nomor SPDP garing 141 5 Romawi Res 124 2024 di Treslimum tanggal 19 Mei 2024. 6. Berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan tersebut, termohon melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang narapidana atas nama Ripaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, Adi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Murad, Jaya alias Kliwon bin Sabdu, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratno serta saksi-saksi yang lainnya. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2024 penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan alias Peron. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, pimpinan dan peserta gelar sepakat untuk menetapkan saudara Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti yang cukup. Atas kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara tersebut, selanjutnya termohon telah mengeluarkan surat ketetapan tersangka berdasarkan surat nomor S/95 Romawi Res 124 2024 di Treslimum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penangkapan nomor SPK 795 Romawi Res 124 2024 di Treslimum tanggal 21 Mei 2024. Berdasarkan surat perintah penangkapan tersebut, termohon telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Peggy Setiawan alias Peron pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di halaman rumah yang beramat di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, serta telah dibuatkan berita acara penangkapan tanggal 21 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh tersangka. Setelah dilakukan penangkapan, termohon segera melakukan pemeriksaan terhadap saudara Peggy Setiawan pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.45 WIB dengan status sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 80 ayat 1,3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 B1 KUH pidana. Dalam pemeriksaan tersebut saudara Peggy Setiawan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya atas nama saudara Adnan Miftatul Hayat SH dari kantor hukum Law Office Sugianti Riani SH dan rekan. 8. Setelah saudara Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka atas pertimbangan subjektif dan objektif dari penyidik, tersangka atas nama Peggy Setiawan dilakukan penahanan di rutan di Treslimum Polda Jabar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 sesuai dengan surat perintah penahanan nomor SPH garing 76 5 Romawi Res 124 garing 2024 di Treslimum tanggal 22 Mei 2024 serta telah dibuatkan berita acara penahanan dan telah diberitahukan atas penangkapan dan penahanan terhadap tersangka saudara Peggy Setiawan kepada keluarganya garis miring kuasa hukumnya atas nama saudari Sugianto Iriani SH dengan disaksi Sugianti Iriani SH dengan disaksikan oleh saudara Adnan Miftahul Hayat SH beserta penyidik dan ditandatangani di dalam buku ekspedisi penyidik berdasarkan surat nomor B 2859 5 Romawi Res 124 2024 di Treslimum tanggal 22 Mei 2024 hal pemberitahuan penangkapan dan penahanan bahwa terhadap penahanan tersangka Peggy Setiawan telah dilakukan perpanjangan penahanan dan telah mendapat persetujuan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan surat nomor T 1318 M24 EOH 1
6/2024 tanggal 4 Juni 2024 untuk masa penahanan selama 40 hari terhitung mulai dari tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024. Berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-DAH 55 Romawi Res 124 2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Termohon telah melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua atau ibu kandung tersangka Peggy Setiawan yang beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT 002 RW 002 Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Mei 2024. Terkait dalam penggeledahan tersebut, termohon telah mendapatkan penetapan izin geledah dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan penetapan nomor 84/Penpid B GLD 2024 PNS Sumber tanggal 30 Mei 2024 dan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor SP Sita garing 142 5 Romawi Res 124 2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Termohon telah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan penetapan nomor 331 Penpid B Sita 2024 PN Sumber tanggal 30 Mei 2024. Atas penggeledahan dan penyitaan tersebut termohon telah mengamankan barang bukti berupa 2 lembar STNK kendaraan roda 2 dengan nomor polisi D3408 TFV dan D6247 PIK beserta 2 kunci kendaraan roda 2. 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan. 2 buku rapot asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209140405090062. 1 lembar fotokopi biodata kependudukan atas nama Kartini. 2 lembar ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar surat pemberitahuan SMP atas nama Peggy Setiawan. 4 lembar foto. 1 lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar fotokopi KTP atas nama Luciana. 1 lembar fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan. 2 buah dus box handphone Infinix dan Samsung Galaxy. 1 unit handphone Samsung SM J260G DS warna hitam. 1 buah akun Facebook dengan username mulpolos@gmail.com atas nama akun Peggy Setiawan dengan media penyimpanan elektronik berupa flash disk merek Toshiba kapasitas 32 GB warna putih serial number 1545-1184ARH31S. 1 buah akun Facebook dengan username mulpolos@gmail.com atas nama akun Peggy Setiawan dengan media penyimpanan elektronik berupa flash disk merek SanDisk kapasitas 32 GB warna silver serial number BM 2312005758Z. 2 lembar fotokopi legalisir buku induk murid nomor 1920 atas nama Sudirman. 2 lembar fotokopi legalisir buku induk siswa sekolah dasar nomor 04 05 01 027 atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar fotokopi legalisir data buku kelapa tercantum nama Peggy Setiawan. 2 lembar fotokopi legalisir surat permohonan grasi atas nama Eka Sandi bin Muran tanggal 24 Juni 2019. 2 lembar fotokopi legalisir surat permohonan grasi atas nama Sudirman bin Suratno tanggal 24 Juni 2019.